Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada saat ini. Tuhan Yesus memberkati saudara. Pada hari ini saya akan mau sharing kebenaran firman Tuhan untuk kita semua. Semoga memberkati saudara. Langsung saja kita membuka Alkitab kita yang terambil dari Markus pasal 4 ayat 26 sampai 29. Sekali lagi, Markus pasal 4 ayat 26 sampai 29. Saya tidak akan membacakan untuk kita, nanti Bapak Ibu Saudara bisa melihat sendiri di rumah ya. Kalau Bapak Ibu Saudara membuka dan melihat ayat tersebut, di situ itu berbicara tentang perumpamaan tentang sorga dan seorang petani. Tetapi saya tidak menjelaskan itu kepada Bapak Ibu Saudara. Nah, pada hari ini ya, saya mengangkat tema untuk kita, tidak ada yang sia-sia. Ya, sekali lagi tema untuk kita hari ini yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa tidak ada yang sia-sia. Kenapa saya mengatakan tidak ada yang sia-sia? Ya, ini dalam hal apa? Tentunya berbicara dalam bagian proses pelayanan kita, saudara. Ya, kalau kita berbicara tidak ada yang sia-sia. Sia-sia itu seperti apa sih ya? Sia-sia artinya tidak ada manfaatnya, ya, tidak ada ujungnya, tidak ada hasilnya dan lain sebagainya. Itu yang dikatakan sia-sia. Jadi saya mau katakan bahwa ketika saudara melakukan sesuatu hal atau melakukan pelayanan, pernah nggak sih Bapak Ibu Saudara mengalami hal yang sama? Saudara sudah melayani bertahun-tahun, tetapi saya dan Bapak Ibu Saudara merasakan kok tidak ada pertumbuhan rohaninya, kok pelayanan saya seperti ini saja. Terus sampai kita merasa capek sendiri, ya, capek sendiri memikirkan itu, dan sampai kita ada niat untuk berhenti pelayanan. Nah, pada hari ini saya mau sharing untuk kita semua supaya kita dapat bertumbuh bersama, dapat mendapatkan sesuatu hal yang baru yang boleh kita dapatkan pada hari ini. Ya, yang pertama ketika kita melayani, yang pertama apakah kita melakukan dengan kasih? Nah, ini sering sekali kita mengalami hal ini, ya. Kadang kita pelayanan sampai capek sendiri, apalagi ketika kita banyak jadwal, baik itu pekerjaan, baik itu kegiatan-kegiatan dan aktivitas lainnya, ya. Sampai saat kita ditunjuk pelayanan dan diberikan kesempatan untuk pelayanan, dan karena saking capeknya kita, terlalu banyak yang kita kerjakan, sampai kita katakan bahwa ini tidak ada manfaatnya gitu loh, tidak ada ujungnya sama sekali. Ya, apa yang kita lakukan? Nah, yang mau saya katakan kepada kita saat ini, yang pertama itu tadi, apakah kita melakukan dengan kasih? Artinya bahwa kita harus melakukan dengan kasih ketika kita pelayanan dalam kesibukan apapun itu, ya, dalam kesibukan apapun itu, terlepas dari pekerjaan kita, terlepas dari beban hidup kita, karena kita sebagai orang Kristen harus bertanggung jawab untuk melayani sesama kita. Kenapa? Karena ketika kita sudah menerima Kristus di dalam hidup kita dan kita sudah siap, ya, artinya bahwa ketika kita sudah menerima Kristus, kita harus bertumbuh, kita sudah siap bahwa kita juga harus memberkati orang lain lewat firman Tuhan dan dalam hal apapun itu, ya. Tentunya kita harus berpegang teguh kepada Kristus, ya. Ketika kita sudah melayani dengan kasih, ya, tentunya kita juga harus melihat tindakan-tindakan yang Tuhan ajarkan, ya. Kita bisa membuka Alkitab kita yang terambil dari Lukas pasal 22 ayat 25 sampai 27, ya.
Di situ Tuhan mengajarkan kita bagaimana, atau dia memberikan contoh kepada kita semua umatnya, ketika Tuhan memberikan tindakan nyata, ya, dimana dia mengajarkan kita sebagai umat manusia untuk terus melayani. Ya, yang pertama yang harus kita lakukan ketika kita melayani sesama dan siapapun itu, ya, yang pertama ketika kita melayani sesama yang perlu kita lakukan ada beberapa hal, ya. Yang pertama, mencerahkan hari sesama. Nah, teman-teman nanti bisa, Bapak Ibu Saudara bisa membuka Alkitab dari Efesus pasal 6 ayat 18. Kenapa kita harus mencerahkan hari sesama kita? Supaya sesama kita tetap kuat di dalam Tuhan, ya. Tidak kalau mempunyai pergumulan, ya tidak terlalu lama dengan pergumulan yang ada, tetapi ia boleh bangkit kembali. Terus yang kedua, saling mendoakan. Kenapa manusia kita sebagai umat Kristen harus saling mendoakan? Ya, nanti Bapak Ibu Saudara bisa membaca dari Pengkhotbah pasal 4 ayat 9 sampai 10, ya. Di situ mengajarkan juga kita saling mendoakan supaya orang yang kita layani atau sesama yang kita layani boleh dikuatkan, boleh ditabahkan boleh ditabahkan imannya, dan dia tetap kuat di dalam Tuhan dalam segi apapun itu, dalam persoalan problema yang dialami saat itu. Saya yakin dan percaya bahwa kita juga sebagai orang Kristen tentunya tidak mau melihat saudara-saudara kita di luar sana mengalami hal itu. Kenapa? Karena kita sebagai manusia tentunya pernah mengalami hal yang sama, ya. Jadi saya rasa bukan hal baru lagi untuk kita sebagai umat Kristen, sebagai orang percaya. Ketika melihat hal seperti itu, harusnya kita lebih terbeban lagi. Kenapa? Ketika kita sudah bertumbuh di dalam Tuhan, otomatis kita sudah benar-benar punya pegangan, yaitu Yesus Kristus. Harusnya juga kita bisa melakukan itu terhadap sesama kita dimanapun kita berada, terlepas dalam hal apapun itu. Terus yang ketiga, saling menghibur. Ini juga penting, Bapak Ibu Saudara. Saling menghibur. Saling menghibur di sini bukan hanya sekedar ketawa, ya, hahaha, di saat senang, kita itu saling menghibur di situ, tetapi bukan itu yang dimaksud di sini. Saling menghibur itu yaitu dimana kita mengenal sesama kita tentang karya-karya Kristus, bahwa kita mau katakan bahwa walaupun hidup kita seperti ini, tapi kita masih punya Tuhan yang luar biasa, ya. Kita tidak mau dikalahkan oleh masalah yang ada. Itu namanya saling menghibur, bukan saling menghibur itu seperti kayak ngambil musik terus party bersama, bukan. Ya, itu memang hal yang sederhana juga bisa dilakukan oleh manusia, tetapi saling menghibur di dalam Kristus itu yaitu seperti yang saya katakan tadi, ya. Ya, bisa nanti Bapak Ibu Saudara bisa melihat dari 1 Petrus pasal 5 ayat 11. Tadi yang pertama saya katakan bahwa yang pertama tadi melayani dengan kasih, yang kedua memberikan makanan rohani. Nah, makanan rohani ini sangat penting terhadap sesama yang kita layani. Kenapa? Kalau kita berbicara makanan, otomatis itu adalah pokok utama kekuatan di dalam kehidupan manusia. Kenapa? Ketika kita makan saja, mungkin kita lupa sarapan pagi, pasti siangnya kita lemesnya minta ampun, ya. Pasti kita tidak kuat melakukan segala hal pun tidak kuat, Bapak Ibu Saudara, ya. Itu makanan rohani, itu makanan jasmani, apalagi makanan rohani, ya. Apalagi makanan rohani itu sangat-sangat perlu kita punya dan kita berikan kepada sesama kita. Karena selain makanan jasmani yang kita butuhkan, kita juga sebagai pengikut Kristus harus membutuhkan yang namanya makanan
rohani, Bapak Ibu Saudara, ya. Makanan rohani itu seperti apa sih? Yang pertama, ya. Yang pertama firman Tuhan. Kenapa orang Kristen harus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan? Kenapa orang Kristen, kenapa setiap orang harus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan? Yaitu sangat-sangat perlu. Ya Bapak Ibu Saudara, itu sangat perlu. Dan itu harus kita miliki sebagai orang Kristen. Kenapa? Ketika kita sudah mengenal firman Tuhan, ya, kita bisa membedakan yang mana yang baik dan yang mana yang benar, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh untuk kita lakukan, ya. Orang yang takut akan Tuhan, orang yang mengenal firman Tuhan, sudah pasti takut akan Tuhan, ya. Karena larangan-larangan yang diberikan Tuhan otomatis tidak untuk dilakukannya, ya, sehingga hidupnya terus berkenan di hadapan Tuhan. Karena makanan keseharian adalah firman Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu Saudara dan saya tidak mengenal firman Tuhan, bagaimana hidup kita? Banyak orang-orang di luar sana yang tidak mengenal firman Tuhan. Kita bisa melihat kehidupan mereka seperti apa. Kita tidak ngejudge mereka bahwa mereka salah, ya. Itu juga sebenarnya salah. Kita tidak tahu bagaimana cara orang-orang di luar sana mereka mengenal Tuhan. Tetapi saya mau katakan bahwa kita sebagai seorang hamba Tuhan, ya, sebagai anak-anak Tuhan yang beriman kepada Tuhan, harus terbeban akan hal ini, supaya saudara-saudara kita bisa rangkul kembali dan kita bisa membawa mereka kepada Tuhan. Selain firman Tuhan, yang kedua, ya, yang pertama tadi firman Tuhan, yang kedua adalah hubungan dengan Tuhan. Hubungan dengan Tuhan ini sangat-sangat penting untuk kita sebagai orang Kristen, ya. Kenapa saya katakan sangat penting? Ya, ketika kita tidak ada komunikasi dengan Tuhan, tidak ada relasi sama sekali dengan Tuhan, bagaimana kita bisa mengenal Tuhan? Ya, hubungan itu penting, Bapak Ibu Saudara, ya. Hubungan dalam rumah tangga aja penting, komunikasi sangat penting, hubungan antara anak, ayah, bapak, ibu itu juga sangat penting. Kalau tidak ada hubungan, pasti kita terasa asing. Tetapi, ya, ketika kita punya hubungan dengan Tuhan, hubungan yang dekat, ya, lebih dari suami istri, lebih dari anak, ayah, bapak, wow, kita bisa merasakan betapa besarnya kenikmatan itu yang boleh kita rasakan, damai sejahtera. Ya, mungkin hari ini kita merasa kesulitan, tetapi ketika kita hanya berharap sama Tuhan, pasti kita dapat kemenangan. Ya. Saya tidak tahu kalau Bapak Ibu Saudara pernah mengalami atau tidak, tapi ketika Bapak Ibu Saudara mengalami hal itu, saya percaya Bapak Ibu Saudara dan saya akan kuat terus di dalam Tuhan. Nah, hanya itu yang bisa saya dapat sharingkan untuk kita pada hari ini. Semoga memberkati saudara. Yang pertama tadi, bagaimana supaya kita berpikir bahwa sesuatu hal yang kita lakukan itu tidak sia-sia. Dan contoh-contoh yang saya sampaikan tadi semoga memberkati kita semua. Tuhan Yesus menolong senantiasa. Amin.